Di video kali ini aku bakal kasih tau ke kalian cara jadi YouTuber di tahun 2023. So, kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Buat teman-teman yang baru mau bergabung jadi kreator di YouTube atau mau jadi YouTuber gitu kan, supaya bisa memahami nih gambaran besar gimana sih caranya jadi YouTuber, dan ini cukup banyak perubahan dan juga pembaharuan gitu kan dari tahun-tahun sebelumnya. Cara pertama untuk menjadi YouTuber di tahun 2023 yaitu adalah teman-teman harus punya akun Gmail atau akun Google Mail. Nah, ini penting banget, ibarat kata tuh ini adalah awalannya banget nih teman-teman, modal awal teman-teman untuk bisa jadi YouTuber gitu kan. Teman-teman harus punya akun Gmail karena nantinya kedepannya bakal banyak banget ya kayak notifikasi, terus juga informasi dari YouTube untuk konfirmasi segala macamnya itu akan disampaikan melalui email teman. Dan kalau misalkan nih buat teman-teman yang belum punya akun Gmail, bisa langsung sign up aja. Kalau misalkan udah punya Gmail, kalian bisa langsung pakai dan lanjut ke tahap selanjutnya, yang tahap kedua untuk cara jadi YouTuber tahun 2023 yaitu adalah dengan membuat akun channel YouTube. Jadi dengan nanti kalian sign ini dengan akun Gmail kalian, masukin email dan juga password, kalian udah bisa punya channel YouTube dan kalian bisa ganti tuh nama channel YouTube kalian sesuai dengan yang kalian inginkan. Bisa dibilang antara Gmail dan juga akun YouTube itu saling keterkaitan, saling keterhubungan gitu kan. Jadi kalian harus punya gitu dua-duanya, namanya juga YouTube, produknya Google gitu kan. Jadi kalian harus punya Gmail sebagai perantara, nantinya ada informasi tambahan kah atau juga update-update dari YouTube segala macamnya. Cara ketiga untuk menjadi YouTuber di tahun 2023 yaitu adalah sebagai informasi nih, kalau di YouTube itu kita bisa memonetisasi channel YouTube kita, yang artinya kita bisa mendapatkan penghasilan ataupun gaji dari video-video yang udah kita upload. Nah, di tahun 2023 ini YouTube bikin pembaruan yang bener-bener bagus banget gitu kan, membuka kesempatan para kreator untuk bisa memonetisasi channelnya dengan cara yang baru. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya kita hanya bisa memonetisasi channel YouTube yaitu dengan persyaratan video berbentuk durasi atau video panjang gitu ya, videonya tuh landscape gitu. Nah, sekarang di tahun 2023 ini YouTube membuka peluang monetisasi baru untuk teman-teman yang pengen lewat jalur video shorts gitu ya, lolos monetisasinya. Jadi disediakan dua cara untuk bisa lolos monetisasi. Pilih nih lewat jalur video panjang atau jalur video shorts. Mana yang tercapai duluan, channel kalian akan bisa dimonetisasi. Nah, untuk syarat monetisasi ini aku bagi lagi menjadi dua ya perinciannya, yaitu adalah sebagai syarat monetisasi utama dan yang kedua itu adalah syarat monetisasi pelengkap. Tapi keduanya ini sama-sama wajib harus kalian penuhi kalau misalkan channelnya mau dimonetisasi. Kalau teman-teman pengen lolosnya nih monetisasinya lewat jalur video panjang gitu ya, video reguler yang berbentuk landscape, kalian harus mengumpulkan minimal 1000 subscribers dan juga 4000 jam waktu tonton publik yang valid dalam 12 bulan terakhir. Nah, kalau buat teman-teman nih yang pengen lolos monetisasinya lewat jalur shorts, harus mengumpulkan 1000 subscribers dan juga 10 juta penayangan atau 10 juta views video shorts kalian yang valid dalam 90 hari terakhir atau dalam 3 bulan. Misal nih, salah satu persyaratan utamanya tadi sudah tercapai ya, misalkan kalian lewat jalur video panjang atau video shorts, masih ada lagi nih persyaratan pelengkap yang harus kalian capai. Syaratnya yaitu adalah harus melakukan verifikasi 2 langkah. Nah, maksudnya apa sih verifikasi 2 langkah? Ini adalah hal yang diwajibkan oleh YouTube untuk para kreator semuanya di YouTube gitu kan, yang punya channel YouTube. Verifikasi 2 langkah itu bisa dibilang kayak sebagai cara pengamanan channel YouTube kita supaya lebih aman. Misalkan nih ada orang yang mencoba untuk masuk gitu kan ke channel YouTube kita, itu nantinya bakal ada notifikasi yang masuk ke handphone kita dan kita bisa menggagalkan aktivitas tersebut. Jadi kita bisa lebih mengamankan lagi channel kita dengan cara mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Nah, selanjutnya nih untuk syarat pelengkapnya yaitu adalah teman-teman harus punya 0 teguran pedoman komunitas yang aktif. Jadi seperti kita ketahui ya,
YouTube itu pastinya punya peraturan, punya hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kita sebagai YouTuber itu harus tahu nih mana sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama kita bermain gitu kan, atau bikin konten di YouTube. Kalau misalkan teman-teman punya teguran aktif di YouTube, itu akan sulit nantinya untuk proses peninjauan monetisasi. Jadi pastikan kita bikin konten original yang sesuai dengan pedoman serta peraturan YouTube supaya tidak ada teguran pedoman komunitas yang aktif gitu. Cara yang keempat untuk menjadi YouTuber di tahun 2023 setelah teman-teman mencapai persyaratan monetisasi akan dilakukan ke tahap proses selanjutnya, yaitu kalian harus punya akun Google AdSense. Kalau misalkan teman-teman belum pernah nih punya akun Google AdSense, nanti akan diarahkan caranya yaitu untuk mendaftar akun Google AdSense. Tapi kalau sebelumnya teman-teman udah punya akun Google AdSense, itu tinggal dikaitkan aja dengan akun Google AdSense yang kalian punya. Dan pastinya satu orang hanya diperbolehkan punya satu akun Google AdSense gitu ya. Kalau sudah mengikuti gitu ya, nantinya akan ada notifikasi kalau teman-teman sudah memenuhi persyaratan untuk monetisasi, nanti akan diarahkan untuk mendaftar akun Google AdSense. Nah, nantinya kalau misalkan udah isi data segala macam untuk keperluan akun Google AdSense, akan dikirimkan surat PIN Google AdSense gitu ya. Suratnya itu berisi 6 digit PIN, yang artinya kalian bisa verifikasi kalau itu adalah alamat kalian yang benar dan itu adalah diri kalian yang benar kayak gitu ya. Jadi ini nantinya bakal dikirimin 6 digit PIN dan kita nggak bisa nebak-nebak PINnya berapa karena setiap orang itu bener-bener acak banget PINnya dan cuma kita yang tahu dari surat tersebut. Kendala yang ada selama ini adalah surat PIN Google AdSense-nya itu nggak sampai gitu kan ke rumah kita gitu untuk verifikasi tahap selanjutnya gitu, untuk verifikasi PIN Google AdSense. Tips dari aku, kalau misalkan emang teman-teman sebulan nih belum nyampe gitu ya surat PIN Google AdSense-nya, kalian bisa cek dulu di kantor pos terdekat karena banyak kasus itu surat PIN Google AdSense-nya numpuk di kantor pos karena alamatnya nggak lengkap, alamatnya nggak jelas atau nggak detail segala macemnya. Jadi saran dari aku untuk teman-teman tambahin juga nomor handphone gitu kan di pengisian data biar nantinya Pak Pos bisa mengirimkan, bisa menghubungi kita gitu supaya suratnya bisa sampai di rumah dengan selamat gitu. Nah, tapi ini misalkan udah dicek juga di kantor pos ternyata suratnya masih nggak ada, kita masih dikasih kesempatan maksimal sampai 3 kali untuk request mengirimkan PIN Google AdSense sebanyak 3 kali gitu ya, untuk dikirimkan ulang gitu. Tapi kalau misalkan udah request 3 kali juga tetap nggak ada, YouTube ngasih pilihan yaitu kita bisa memverifikasi menggunakan seperti KTP, terus juga SIM ataupun paspor gitu kan. Nantinya bakal ada pemberitahuan atau notifikasi cara-cara selanjutnya untuk verifikasi menggunakan data-data tersebut. Untuk surat PIN Google AdSense-nya itu bisa dikirimkan, yaitu teman-teman harus mengumpulkan minimal $10. Jadi harus ada $10 dulu nih di akun Google AdSense kalian, baru nanti suratnya dikirimkan ke rumah kalian. Dan pastinya ini sudah melalui peninjauan YouTube juga ya, apakah monetisasi kalian itu diterima atau ditolak gitu kan. Makanya penting banget untuk kalian mengetahui do's and don'ts-nya di YouTube seperti apa. Cara yang kelima untuk bisa menjadi YouTuber di tahun 2023 yaitu adalah dengan mengisi formulir pajak Amerika. Ini baru berlaku beberapa tahun belakangan ini karena seperti kita ketahui ya, YouTube itu kan produk Amerika gitu. Jadi ini taat pajak buat orang-orang yang nonton videonya kita atau menonton iklan yang berada di Amerika gitu. Jadi untuk penghasilan yang dihasilkan dari orang-orang Amerika ini harus dikenakan pajak gitu. Meskipun kalian yakin gitu, oh kayaknya channel saya nggak ada yang nonton nih dari Amerika gitu kan, nggak ada orang-orang Amerika yang nonton video kita, tapi tetap diwajibkan untuk mengisi formulir pajak Amerika ini karena sewaktu-waktu nanti ke depannya tiba-tiba gitu kan ada orang Amerika yang nonton video kita, itu bisa langsung dikenakan pajak Amerika atau potongan pajak Amerika. Nah, caranya gimana? Aku udah pernah buat tutorialnya, kalian bisa cek videonya. Ini nanti kalian akan mengisi formulirnya itu di akun Google AdSense kalian. Dan ada ketentuan-ketentuannya nih. Kalau misalkan teman-teman mengisi formulir pajak dan menambahkan NPWP, nomor pajak di Indonesia gitu ya, NPWP, itu hanya dipotong sebesar 10% dari jumlah pendapatan yang dihasilkan dari penonton Amerika. Tapi kalau misalkan teman-teman nih mengisi formulir pajak Amerika tapi tidak mengisi NPWP, itu dipotongnya sebesar 30% dari penghasilan penonton yang nonton video kita yang dari Amerika gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak ngisi sama sekali formulir pajak Amerika gitu ya, itu akan dikenakan 24% dari seluruh total penonton di seluruh dunia.
Jadi nggak cuma yang dari Amerika aja, tapi dari penonton negara manapun itu akan dipotong sebesar 24%, atau kayak total gaji YouTube kita akan dipotong sebesar 24%. Jadi saran aku, tetap aja isi formulir pajak Amerika, mau ada yang nonton orang Amerikanya atau enggak, itu tetap diisi aja. Cara yang keenam yaitu adalah kalau tadi teman-teman sudah dikirimkan PIN Google AdSense dan juga sudah melakukan verifikasi dan juga isi form pajak, selanjutnya adalah kalau kita sudah punya minimal $10 atau sekitar Rp130.000, itu kita bisa mulai setting metode pembayaran dan juga mengisi gitu kan bank yang kita gunakan, serta mengisi juga nomor rekening yang kita gunakan. Supaya apa? Nantinya jadi perantara YouTube gitu kan untuk mentransfer gaji YouTube kita ke rekening kita. Jadi teman-teman langsung aja isi bank yang kalian punya, dan udah banyak banget pilihan banknya, terus juga isi nomor rekening. Nah nantinya nih dalam waktu 3-5 hari itu bakal dikirimkan kode unik senilai nominal di bawah 250 perak, nantinya bakal ditransfer ke nomor rekening kalian. Nah kalian bisa cek di antara 3-5 hari tersebut dari kalian proses isi metode itu, nanti cek di bagian mutasi rekening kalian dan ada nominal di bawah 250 perak. Nah itu adalah angka unik yang bisa kalian verifikasikan di bagian metode pembayaran untuk memastikan kalau itu adalah rekening yang benar punya kalian dan bisa nantinya dimasukkan gaji dari YouTube. Nah, tapi kalau untuk minimal pencairan gaji YouTube kalian ke rekening itu harus mencapai minimal $100 atau senilai 1.300.000. Kalau udah senilai 1.300.000 itu akan otomatis masuk di rekening kalian, biasanya itu tanggal 22 di setiap bulannya, dan itu harus weekday. Kalau misalkan tanggal 22-nya ada di weekend, ya nanti hari Seninnya gitu kan itu baru masuk gaji kalian. Misal nih, ternyata bulan ini gaji kalian masih 500.000 gitu kan, itu nggak akan cair, tapi akan diakumulasikan dengan bulan-bulan selanjutnya sampai mencapai 1.300.000. Jadi akan diakumulasikan 1.300.000 baru nantinya cair ke rekening kalian. Cara yang ketujuh untuk jadi YouTuber tahun 2023, nah ini adalah tahapan yang paling disukai ya sama para kreator, karena di samping kita mendapatkan gaji dari YouTube, kita juga bisa mendapatkan kayak penghargaan nih dari YouTube dengan mencapai jumlah subscribers tertentu. Yang biasanya paling banyak dicapai yaitu adalah 100.000 subscribers, itu kita bisa mendapatkan silver play button, dan kemudian untuk nantinya selanjutnya gitu ya, itu akan mendapatkan gold play button itu kalau sudah mencapai 1 juta subscribers. Untuk saat ini alhamdulillah aku udah dapetin silver play button dan juga gold play button. Untuk nanti selanjutnya itu juga masih ada penghargaan-penghargaan lainnya kalau sudah mencapai jumlah subscribers tertentu. Yap, itu dia tadi adalah 7 cara untuk menjadi YouTuber di tahun 2023. Gimana? Udah mulai kelihatan ya gambaran besarnya seperti apa, dan semoga kalian bisa berkembang dan juga bisa menghasilkan dan mendapatkan pendapatan dari YouTube. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa buat like video, subscribe, dan komen, dan share seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Dadah!